Heboh setelah FM dengan arogan tolak ajakan pertandingan mini yang dibuat oleh PSSI. Akhirnya Madam Pang bongkar kebusukan FM dan janji akan bawa timnas Thailand untuk ikut serta di mini turnamen Indonesia yang digagas oleh PSSI. Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Akhirnya terungkap, Mauro Zijlstra, striker mematikan keturunan Indonesia yang bikin heboh Eropa, masih terkatung-katung di PESI. Orang dalam PESI akhirnya tak kuat tahan rahasia. Buka-bukaan soal striker tajam, Mauro Zijlstra. Proses naturalisasi masih terbengkalai. Ini fakta menggemparkan di balik drama timnas jelang laga Maut Fest China and Jepang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Tonton sampai selesai. Publik Vietnam murka lihat hukuman FIFA untuk Indonesia. Mereka curiga Garuda tetap terbang tinggi ke Piala Dunia. Meski dihukum, peluang Indonesia tak terguncang sedikit pun. Kenapa media Vietnam ngamuk? Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Sanksi bukan penghalang, bahkan jadi pemicu ledakan semangat. Dunia bertanya, apakah ini tanda tim Garuda sudah naik level? Simak fakta lengkapnya. Wow, cedera panjangnya usai. Monster belakang 38 miliar ini siap membelah lapangan untuk merah putih. Jenson Seelt bangkit dari mimpi buruk dan siap tampil gagah untuk timnas Indonesia. Siapa sebenarnya dia dan kenapa Eropa pun mulai meliriknya? PSSI wajib gerak cepat atau akan kehilangan aset emas ini. Inilah fakta-fakta yang belum diungkap publik tentang Jenson Seelt yang punya darah Ambon. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Heboh setelah FM dengan arogan tolak ajakan pertandingan mini yang dibuat oleh PSSI. Akhirnya Madam Pang bongkar kebusukan FM dan janji akan bawa timnas Thailand untuk ikut serta di mini turnamen Indonesia yang digagas oleh PSSI. Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, baru-baru ini membuat keputusan kontroversial dengan menolak ajakan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, untuk menggelar pertandingan mini antar negara ASEAN, yang awalnya bertujuan mempererat kerjasama dan meningkatkan kualitas tim nasional di kawasan ini, yang rencananya akan digelar di Jakarta, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno di akhir bulan Juni. Namun, situasi berubah drastis ketika Madam Pang, Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, FAT, yang dikenal sebagai tokoh kuat dan sahabat lama PSSI, membuat langkah besar dan mengejutkan publik sepak bola. Ia langsung mengajukan timnas Thailand untuk ikut serta dalam ajang mini yang diinisiasi oleh PSSI. Bahkan sebelum FAM sempat memberikan penjelasan logis atas penolakan mereka. Dalam konferensi pers yang diadakan siang tadi pukul 12 waktu setempat, Madam Pang melontarkan pujian tinggi kepada PSSI. Gagasan mini turnamen ini adalah tonggak sejarah bagi sepak bola ASEAN. Erick Thohir punya visi yang jelas, dan Thailand mendukung penuh. Kami tidak ingin jadi bagian dari federasi yang hanya pandai menolak dan penuh kepentingan dalam gelap, dan hanya memikirkan keuntungan finansial saja tanpa memikirkan kemajuan sepak bola. Tak hanya itu, Madam Pang bahkan secara terbuka membongkar kebobrokan internal FAM. Saya tahu betul kenapa FAM menolak. Ada konflik kepentingan, tidak adanya transparansi anggaran, dan keengganan untuk melihat Malaysia berkompetisi dengan negara-negara yang berkembang cepat. Mereka itu hanya takut kalah dan mencari-cari alasan untuk menolak ajakan PSSI, dan itu sangat memalukan. Setelah mendengar pernyataan yang mengejutkan dari Madam Pang, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan respon diplomatis namun tegas.
Kami menghormati keputusan setiap federasi, tapi kami hanya ingin berjalan bersama mereka yang ingin maju. Terima kasih untuk dukungan Thailand dan Madam Pang. Sepak bola ASEAN perlu pemimpin yang berani, bukan yang takut bersaing. Mini turnamen yang digagas PSSI rencananya akan digelar di Jakarta bulan depan. Dan kini dengan masuknya Thailand, aura kompetisi pun langsung meningkat tajam. Presiden FAM Datuk Mohd Johari Mohd Ayub dalam beberapa media akhirnya buka suara. Bukannya memberikan komentar yang menyejukkan, namun justru memperkeruh suasana. Kami menolak karena kami melihat tidak ada kepentingan strategis dari turnamen ini. Kami tidak mau buang waktu untuk pertandingan yang tidak jelas statusnya. Pernyataan ini sontak dianggap arogan dan melecehkan semangat kolaborasi ASEAN, dan banyak netizen Malaysia bahkan ikut mengecam keputusan tersebut. Bahkan netizen Malaysia berkomentar, apakah FAM itu takut kalah? Bahkan Madam Pang lebih berani dari pejabat kami. Bahkan di media sosial viral tagar seperti hashtag Madam Pang Hero ASEAN dan hashtag FAM takut kalah langsung trending. Banyak pengguna menyatakan kekaguman pada keberanian Madam Pang yang tak hanya membawa Thailand ke turnamen, tetapi juga menyerukan transparansi dan keberanian di tengah birokrasi sepak bola yang membosankan. Dan banyaknya situasi yang melibatkan mafia-mafia pertandingan. Sekarang bagaimana pendapat kalian? Apakah Madam Pang adalah pahlawan baru sepak bola ASEAN? Jika kalian setuju bahwa Madam Pang pahlawan, baru tulis setuju di kolom komentar. Serta apakah FAM terlalu takut untuk bertarung dan justru mempermalukan Malaysia di kancah regional? Jika kalian setuju kalau FAM takut kalah, tulis di kolom komentar setuju. Lalu apakah Erick Thohir telah memulai revolusi sepak bola ASEAN dengan ide mini turnamen ini? Jika setuju, tulis juga di kolom komentar tentang revolusi dari Erick Thohir. Dan yang paling penting, mohon jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update terbaru soal sepak bola Asia Tenggara, gosip panas federasi, dan gebrakan PSSI. Akhirnya terungkap, Mauro Zijlstra, striker mematikan keturunan Indonesia yang bikin heboh Eropa, masih terkatung-katung di PESI. Orang dalam PESI akhirnya tak kuat tahan rahasia. Buka-bukaan soal striker tajam, Mauro Zijlstra. Proses naturalisasi masih terbengkalai. Ini fakta menggemparkan di balik drama timnas jelang laga Maut vs China and Jepang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Tonton sampai selesai. Setelah sekian lama dipenuhi spekulasi dan desakan publik yang tak kunjung reda, akhirnya salah satu petinggi dalam tubuh PSSI berani buka suara soal status striker muda yang sedang menjadi sorotan seantero negeri. Mauro Zijlstra, pemain berdarah Indonesia yang bersinar terang di langit Belanda. Nama Mauro bukanlah nama asing bagi pecinta sepak bola nasional. Bersama FC Volendam U21, Zijlstra telah mencatatkan rekor luar biasa dengan 15 gol dan 4 assist dalam 23 laga. Statistik yang bikin pelatih lawan tak bisa tidur nyenyak. Bahkan, dia sudah menembus tim utama dan tampil di 5 laga kasta, tertinggi Liga Belanda, pencapaian yang jarang dimiliki pemain seusianya. Tak mengherankan, rakyat sepak bola Indonesia bersatu mendesak agar PSSI segera mempercepat naturalisasinya karena lini depan Garuda memang masih keropos dalam urusan menjebol gawang lawan. Namun sayangnya, harapan itu masih tertahan di lorong panjang birokrasi. Sampai Mei 2025, proses naturalisasi Mauro Zijlstra masih belum rampung. Dan kini, Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, akhirnya membuka tabir misteri ini. Masih ada tahapan administratif yang belum lengkap. Jadi prosesnya belum bisa lanjut, ungkap Arya, tanpa menyebut detail yang membuat publik makin penasaran. Arya menambahkan bahwa PSSI dan pihak Mauro masih terus melakukan komunikasi intens agar dokumen yang diperlukan bisa segera dilengkapi.
Mereka menargetkan proses ini selesai sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai pada Juni mendatang. Namun ada kejutan lain yang bikin netizen melongo. PSSI secara resmi mengumumkan bahwa untuk 2 laga penentu melawan Cina dan Jepang, tidak akan ada pemain naturalisasi baru. Sontak pernyataan ini memicu kekecewaan besar. Padahal 2 laga ini adalah ibarat pertaruhan hidup mati bagi timnas Indonesia. Disebutkan bahwa pelatih Patrick Kluivert saat ini sudah cukup puas dengan materi pemain yang ada. Tapi pertanyaan besarnya adalah, benarkah puas atau karena proses Mauro yang molor? Dengan absennya Zijlstra dari skuad, publik pun mulai gerah dan mempertanyakan keseriusan PSSI. Mauro sendiri sudah berulang kali menyatakan kesiapannya membela Merah Putih dan mengganti kewarganegaraannya demi bisa mencetak gol untuk Garuda. Tapi semuanya masih tertahan di jalur lambat administrasi. Publik sekarang hanya bisa menunggu dan berharap. Dengan catatan performa luar biasa di Belanda, Mauro bisa jadi kartu truf mematikan jika akhirnya naturalisasi ini berhasil sebelum tenggat waktu. Namun untuk saat ini, mata seluruh rakyat Indonesia tertuju pada PSSI. Akankah mereka berhasil menyelesaikan prosesnya tepat waktu? Atau Mauro akan kembali dilepas dan jadi bintang negara lain? Apakah kamu percaya bahwa Mauro Zijlstra harus segera dinaturalisasi untuk selamatkan lini depan timnas? Siapa yang bertanggung jawab atas lambatnya proses ini, sistem atau niat? Layakkah Mauro dijadikan tumpuan masa depan Garuda atau ini semua hanya sensasi semata? Tulis komentar kalian tentang keadaan ini di kolom komentar, serta like dan subscribe sekarang juga, agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas, drama panas PSSI, dan segala hal yang bikin sepak bola Indonesia makin bergelora. Publik Vietnam murka lihat hukuman FIFA untuk Indonesia. Mereka curiga Garuda tetap terbang tinggi ke Piala Dunia. Meski dihukum, peluang Indonesia tak terguncang sedikit pun. Kenapa media Vietnam ngamuk? Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Sanksi bukan penghalang, bahkan jadi pemicu ledakan semangat. Dunia bertanya, apakah ini tanda tim Garuda sudah naik level? Simak fakta lengkapnya. Drama panas mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara. Seperti petir di siang bolong, FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada timnas Indonesia hanya sebulan sebelum laga hidup mati lawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun alih-alih melemahkan semangat Garuda, sanksi ini justru bikin media Vietnam kalang kabut dan panas dingin. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, mengumumkan bahwa timnas Indonesia dikenai denda administratif sebesar 400 juta rupiah dan pengurangan 15% kapasitas penonton di laga kandang mendatang, menyusul aksi tak sportif sebagian supporter saat Garuda menjamu Bahrain. Insiden ini bahkan sempat memicu kekecewaan dari pelatih Bahrain, Dragan Talajik, yang menyebut bahwa lagu kebangsaan timnya tidak dihormati oleh puluhan ribu fans Indonesia di Gelora Bung Karno. Saya kecewa berat. Kami berharap mendapat penghormatan yang layak, tapi kenyataannya sungguh menyedihkan, ujar Talajik. Namun yang bikin berita ini makin menggelegar adalah respon media Vietnam yang menyoroti hukuman FIFA secara khusus, seolah mereka tidak rela melihat Indonesia tetap melenggang ke fase berikutnya. Media olahraga terkemuka Vietnam, The Tao 247, langsung menurunkan artikel dengan judul pedas. FIFA beri Indonesia hukuman berat di kualifikasi Piala Dunia. Namun dalam isi beritanya, mereka menyampaikan keprihatinan yang terkesan bercampur kepanikan terselubung. Menurut mereka, meski dihukum, peluang timnas Indonesia tak tergoyahkan sedikit pun. Bahkan, kemenangan atas Cina pada 5 Juni nanti bisa langsung membuka pintu Garuda ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski penonton berkurang, kekuatan Indonesia tidak berubah.
Bahkan impian mereka ke Piala Dunia tetap membara, tulis The Tao 247. Saat ini timnas Indonesia duduk di posisi keempat klasemen grup C, tepat di zona aman untuk lolos. Jika berhasil mengalahkan Cina dan Bahrain terpeleset dari Arab Saudi, Indonesia akan melesat tak terkejar dan menyegel tempat di babak berikutnya. Yang bikin makin panas, Vietnam tampaknya tidak suka dengan potensi kebangkitan Indonesia yang dulu sering dipandang sebelah mata. Kini, Garuda tak hanya bangkit, tapi siap terbang ke level dunia. Meski dihukum, semangat justru berkobar. Meski denda dijatuhkan, performa justru siap meledak. Kini rakyat Indonesia hanya butuh satu hal, dukungan penuh di tengah rintangan. Jangan sampai sanksi ini menjadi alasan untuk takut. Justru inilah momen terbaik untuk membungkam dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Vietnam benar-benar takut melihat Indonesia maju ke Piala Dunia? Haruskah FIFA lebih tegas pada supporter atau sanksi ini sudah cukup adil? Apakah Garuda akan bangkit dan jadi tim yang ditakuti di Asia? Like dan subscribe sekarang serta dukung timnas Indonesia dan jangan lewatkan kabar terbaru seputar drama panas FIFA, komentar pedas negara tetangga, dan ambisi Garuda ke Piala Dunia. Wow, cedera panjangnya usai. Monster belakang 38 miliar ini siap membelah lapangan untuk merah putih. Jenson Seelt bangkit dari mimpi buruk dan siap tampil gagah untuk timnas Indonesia. Siapa sebenarnya dia dan kenapa Eropa pun mulai meliriknya? PSSI wajib gerak cepat atau akan kehilangan aset emas ini. Inilah fakta-fakta yang belum diungkap publik tentang Jenson Seelt yang punya darah Ambon. Kabar yang mengguncang dunia sepak bola nasional kembali datang dari daratan Inggris. Jenson Seelt, bek tengah jangkung berdarah Ambon, yang sebelumnya sempat hilang dari radar karena cedera berkepanjangan, kini resmi kembali ke lapangan hijau. Dan bukan main-main, nilai pasar pemain ini menyentuh angka 38 miliar rupiah. Setelah sekian lama menghabiskan waktu di ruang medis Sunderland, bek berpostur menjulang 1,92 meter ini akhirnya nampak kembali berlatih penuh bersama skuad utama klub berjuluk The Black Cats itu. Kabar bombastis ini pertama kali diembuskan akun sepak bola diaspora ternama @blood.indonesia.id yang menulis, pemain keturunan Indonesia, Jenson Seelt, telah berangsung pulih dari cedera panjang dan mulai kembali latihan bersama Sunderland. Seelt tidak main-main. Meski musim ini hanya mencatat satu penampilan di divisi Championship akibat cedera, kontribusinya tetap dinanti di saat-saat krusial. Saat ini, Sunderland sedang berjuang di babak playoff untuk promosi ke Premier League, dan Seelt bisa jadi faktor kunci jika mereka melaju ke final melawan pemenang antara Sheffield United atau Bristol City. Lahir di Ede, Belanda, pada 23 Mei 2003, Seelt punya darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Ambon, Maluku. Kariernya cemerlang sejak muda, dari Akademi NEC Nijmegen, menanjak ke PSV Eindhoven, lalu naik kelas ke PSV U21 dengan catatan 63 pertandingan, 7 gol, dan 2 assist. Angka luar biasa untuk seorang bek tengah. Tampil impresif sebagai bek modern yang tak hanya tangguh dalam bertahan, tapi juga cakap membangun serangan, ia akhirnya digaet Sunderland pada 1 Juli 2023 dengan transfer yang disebut mencapai 34 miliar rupiah. Kini, valuasinya melonjak ke 38 miliar rupiah dan semua mata pun tertuju padanya. Bukan hanya Indonesia yang mengincarnya. Jenson sempat dipanggil timnas Belanda U20 untuk laga uji coba lawan Prancis pada Maret 2023 bersama bintang keturunan lainnya seperti Justin Hubner dan Tristan Goijer. Namun hingga kini Seelt belum pernah turun membela negeri kincir angin di ajang resmi, yang artinya PSSI masih punya peluang besar merebut hatinya. Kini PSSI disebut tengah menyusun strategi pendekatan.
bersamaan dengan usaha mengejar naturalisasi pemain keturunan lain seperti Million Man Hoof. Jika berhasil, lini belakang Garuda bisa menjelma jadi tembok baja yang bikin lawan frustrasi. Jenson Schilt adalah sosok yang bisa jadi revolusioner bagi timnas Indonesia. Dengan tinggi hampir 2 meter, kemampuan duel udara, distribusi bola akurat, dan pengalaman Eropa, dia punya semua kriteria untuk mengangkat kualitas pertahanan Garuda ke level dunia. Tapi waktu terus berjalan. Jika PSSI lambat bergerak, jangan salahkan jika suatu saat Belanda justru mengklaim berlian ini. Apakah kamu setuju PSSI harus geber naturalisasi Schilt? Haruskah Schilt segera dipanggil ke timnas saat laga penentuan lawan Cina dan Jepang? Apakah ini saatnya PSSI serius membangun tim elit bertabur talenta diaspora? Atau justru kita harus prioritaskan pemain lokal daripada berburu bintang luar? Mohon like, komen, dan subscribe sekarang juga. Dukung pemain diaspora untuk mengenakan lambang Garuda di dada. Jangan lewatkan update paling panas seputar timnas, naturalisasi bintang keturunan, dan drama perebutan talenta di kancah internasional. Satu klikmu bisa bikin Garuda punya tulang punggung baru. Gemparkan kawasan Asia Tenggara. Setelah FIFA batalkan laga persahabatan ASEAN All-Star versus Manchester United, Ruben Amorim sangat kecewa dengan keputusan mendadak tersebut. Dan dia bongkar kejelekan AFF sebagai penyelenggara, serta dia menuding AFF tak profesional dan banyak mafia. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Bak petir yang menyambar di siang bolong tiba-tiba saja Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, secara mengejutkan membatalkan laga persahabatan antara tim ASEAN All-Star dan Manchester United yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei 2025 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Keputusan yang mendadak ini menimbulkan kekecewaan mendalam dari pelatih Manchester United, Ruben Amorim, yang menyalahkan Asosiasi Sepak Bola ASEAN, AFF, atas ketidakmampuan mereka dalam mengelola pertandingan tersebut. Menurut sumber terpercaya, pembatalan ini disebabkan oleh masalah administratif dan logistik yang melibatkan AFF sebagai penyelenggara. FIFA menilai bahwa persiapan yang dilakukan tidak memenuhi standar internasional, sehingga memutuskan untuk membatalkan pertandingan demi menjaga integritas kompetisi sepak bola global. Ruben Amorim, yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih Manchester United pada November 2024, menyatakan kekecewaannya melalui konferensi pers. Ia menilai bahwa AFF telah gagal dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan acara yang seharusnya menjadi kesempatan berharga untuk memperkenalkan sepak bola Asia Tenggara ke dunia internasional. Ini adalah kesempatan emas yang hilang. Kami telah mempersiapkan tim dengan serius, dan kini semuanya batal karena kelalaian penyelenggara, ujar Amorim dengan nada frustrasi. Dalam kesempatan yang sama, pelatih asal Portugal ini juga menyoroti dampak negatif dari pembatalan ini terhadap persiapan tim. Kami membutuhkan pertandingan persahabatan untuk menguji strategi dan kekompakan tim. Pembatalan ini menghambat proses adaptasi pemain baru dan persiapan kami menjelang musim depan, tambahnya. Para pengamat sepak bola menilai bahwa AFF kurang profesional dalam mengelola pertandingan internasional. Beberapa pihak menyebutkan bahwa kurangnya koordinasi antara AFF dan FIFA, serta ketidakmampuan dalam memenuhi standar organisasi, menjadi penyebab utama pembatalan ini. Pembatalan ini juga menjadi pukulan telak bagi upaya mempromosikan sepak bola Asia Tenggara ke kancah internasional. Pertandingan antara ASEAN All-Star dan Manchester United seharusnya menjadi ajang untuk menunjukkan potensi pemain-pemain terbaik dari kawasan tersebut. Kini, kesempatan tersebut harus ditunda, dan AFF diharapkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dengan pembatalan ini,
Perhatian kini tertuju pada bagaimana AFF akan mengambil langkah untuk memperbaiki reputasinya dan memastikan bahwa perencanaan serta pelaksanaan acara internasional di masa depan dapat berjalan dengan lancar dan profesional. Dengan adanya kejadian ini, apakah kalian setuju kalau AFF dibubarkan saja karena kurang profesional dalam mengelola event sepak bola dan banyaknya mafia pertandingan bola di dalamnya? Jika kalian setuju, tulislah pendapat kalian di kolom komentar dan berikan argumen kalian dan pengalaman kalian tentang kecurangan AFF. Selain itu, jangan lupa like video ini dan share ke beberapa teman kalian agar tidak ketinggalan info ini. Dan yang paling terpenting, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita dan kabar terbaru dan terupdate seputar Timnas Indonesia. Terima kasih. Gegerkan sepak bola Asia, Erick Thohir umumkan keputusan mengejutkan yang mengguncang dunia. Indonesia siap bidding jadi tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua negara kaget dan dunia terbelalak. Akankah Garuda terbang lebih tinggi dari Samurai Biru dan Kanguru Australia? Simak strategi gila PSSI demi tiket sakti ke Amerika Serikat yang bikin deg-degan seantero negeri. Ketua Umum PSSI yang karismatik dan penuh strategi, Erick Thohir, baru saja mengguncang jagat sepak bola Asia dengan pengumuman yang membuat bulu kuduk pecinta bola berdiri. Indonesia secara resmi ikut dalam pertarungan bidding sebagai tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, ini bukan mimpi. Garuda benar-benar siap mengepakkan sayapnya lebih tinggi dari sebelumnya demi satu tujuan suci, mengantar merah putih terbang ke panggung megah Piala Dunia. Dalam atmosfer yang makin memanas, kompetisi kian sengit. Indonesia kini bercokol di posisi keempat dalam grup C, bersaing sengit melawan raksasa-raksasa Asia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang, sang samurai biru, sudah tak terbendung dengan 20 poin dan memastikan tempat di putaran final. Namun, drama belum selesai. Australia 13 poin dan Arab Saudi 10 poin terus membayangi, dan Indonesia dengan 9 poin masih punya kans emas merebut posisi runner-up. 2 laga tersisa jadi medan hidup mati bagi skuad Garuda untuk memastikan posisi. Finish di peringkat kedua artinya langsung masuk ke Piala Dunia. Tapi jika berada di posisi ketiga atau keempat, perjuangan harus dilanjutkan ke putaran keempat, zona pertempuran terakhir sebelum gerbang Amerika Serikat terbuka. Nah, disinilah letupan besar terjadi. Erick Thohir membuka strategi pamungkas PSSI untuk menjadi tuan rumah babak hidup mati ini. Dengan harapan memberi keuntungan kandang dan atmosfer membara dari para pendukung setia, Indonesia siap menyulap stadion-stadion menjadi benteng kokoh untuk menghalau lawan-lawan tangguh dari Timur Tengah. Erick menegaskan bahwa keputusan ini bukan gegabah. Semua dipertimbangkan matang sambil menunggu hasil laga bulan Juni yang akan menentukan nasib Indonesia. Akan jadi penantang langsung atau harus bertarung lagi di ronde pamungkas. Lebih dari itu, persiapan sudah disusun seperti operasi militer rahasia. September akan diisi dengan laga-laga persahabatan strategis menghadapi Lebanon dan Kuwait, 2 wakil Timur Tengah yang mungkin menjadi musuh di ronde 4. Tak hanya itu, Indonesia juga berencana bernostalgia panas dengan Malaysia. Ya, duel klasik penuh emosi bisa saja terjadi jika Malaysia bersedia. Dengan semangat membara, strategi jitu, dan ambisi membubung ke langit, Indonesia bersiap membuka lembaran baru dalam sejarah sepak bola nasional. Ronde keempat bukan sekadar pertandingan. Ini adalah panggung terakhir menuju panggung terbesar dunia.
Bagaimana pendapat kalian dengan rencana gila Ketua Umum PSSI kesayangan kita ini? Berikan komentar kalian, dan like video ini jika kalian setuju kalau Garuda skuad terbang tinggi. Terbongkar. Inilah strategi gila PSSI yang bikin geger Asia. Demi rayu pemain Eropa, pemain timnas Indonesia dipaksa liburan mewah di Bali sebelum hadapi Cina dan Jepang. Tisi penuh pesona, serasa honeymoon, tapi beraroma perang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya direncanakan Erick Thohir di Pulau Dewata? Simak fakta mengejutkan soal rencana rahasia PSSI ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menggebrak dunia sepak bola nasional dengan strategi yang bikin mulut melongo dan mata terbelalak. Di tengah persiapan 2 laga pamungkas yang bisa menentukan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI secara mengejutkan mengumumkan bahwa pemusatan latihan TC Timnas Indonesia akan digelar di Bali. Ya, kamu tidak salah dengar, Bali, surga wisata dunia, kini akan disulap jadi arena gladi tempur Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi laga maha penting melawan 2 raksasa Asia. Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Jepang di Osaka pada 10 Juni 2025. Kedua pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah medan tempur hidup dan mati menuju gerbang megah Piala Dunia. Namun, alih-alih memilih tempat latihan dengan nuansa militer dan penuh tekanan, PSSI justru mengundang pemainnya liburan sambil latihan di pulau eksotis. Ternyata ini adalah jurus jitu ala Erick Thohir yang tahu betul bahwa para pemain baru saja menyelesaikan musim kompetisi yang melelahkan baik di Eropa maupun Liga Indonesia. Dari Inggris, Belanda, Italia, hingga tanah air, para bintang Garuda sudah rampung bertanding dan tengah masuk masa rehat. Tapi, tunggu dulu, alih-alih membiarkan mereka tenggelam dalam liburan pribadi, PSSI dengan cerdik menyulap liburan itu menjadi ajang pemusatan kekuatan di Bali. Jadwalnya sudah dikunci. 26 Mei 2025, semua pemain yang terpanggil bakal langsung berkumpul di Pulau Dewata. Kenapa di Bali? Ya, kami rayu mereka. Sekalian latihan, sekalian liburan, ujar Erick santai, tapi dengan senyum penuh makna. Ini bukan sekadar TC biasa. Ini adalah pancingan psikologis yang brilian. Dengan suasana santai dan menawan, para pemain diharapkan tetap fokus dan semangat, namun tanpa beban berat seperti biasanya. Lebih lanjut, Erick memastikan seluruh pemain akan hadir langsung di Bali, menjadikan sesi latihan ini seperti kamp konsentrasi ala resort mewah. Bayangkan, latihan keras di pagi hari, dan senja di pantai dengan semilir angin tropis. Bali tak hanya menjadi tempat berlatih, tapi juga senjata rahasia PSSI untuk membentuk kekuatan mental dan fisik Garuda menuju duel maut melawan Cina dan Jepang. Dengan aroma strategi yang menyatu antara kedisiplinan militer dan rayuan tropis, TC di Bali menjadi langkah visioner dan mengejutkan yang bisa jadi penentu nasib Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ini bukan lagi sekadar latihan. Ini adalah perpaduan antara taktik, psikologi, dan kemewahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola. Tanah air, berikan komentar kalian dengan strategi yang dilakukan Erick Thohir ini. Apakah kalian setuju? Jika setuju, tulis di kolom komentar.